Dalil hukum NU, baik dipandang dari sudut teori dan ilmu perjuangan, maupun dilihat dari sudut praktik dan pelayanan, Nahdlatul Ulama telah memenuhi persyaratan, telah berhasil menarik dan menghimpun macam-macam golongan dan lingkungan, baik yang tumbuh dari lingkungan NU maupun yang kemudian oleh sikap, gerak dan langkah NU di dalam perjuangannya. Mereka bersimpati dengan sadar kebenarannya. Selalu bertahan, dapat bertahan, di dalam bahaya pergolakan dan gelombang perjuangannya dengan segala lika-liku dan kesulitannya. Kalau kedua macam modal ini, tenaga dan ideologi, dituntun dan dikembangkan dengan sistem berpikir yang teratur dan konkret, bukan saja secara tersirat tetapi juga tersurat, Nahdlatul Ulama akan dapat memenuhi tugasnya. Keluar, sebagai penerus dan pewaris perjuangan Nabi, menegakkan kalimah Allah di atas kalimah manusia. Ke dalam kalangan umat Islam, sebagai mujadid dalam arti meluruskan jalan ajaran agama Islam, sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gejala-gejala yang perlu mendapat perhatian, yaitu adanya kecenderungan terlalu berorientasi pada masa lalu, ultrakolot. Adanya kecenderungan terlalu berorientasi pada masa depan, ultramodern. Tugas tajdid ini, oleh Nahdlatul Ulama dilakukan dengan menilai masa lalu, mengembangkan masa kini, merintis masa depan, dengan penjelasan sebagai berikut. Menilai masa lalu, berarti mempertahankan nilai-nilai positif, hasil pemikiran atau ijtihad generasi yang lalu, sahabat dan ulama mujtahidin. Memurnikannya dari pengaruh atau percampuran unsur-unsur hurafat, Israiliyat dan Nasraniyat, adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Mengembangkan masa kini, berarti menerima hal-hal baru yang bermanfaat yang tidak bertentangan dengan Islam, serta mengembangkannya ke arah yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Menolak dan mencegah hal-hal baru yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan Islam. Merintis masa depan, berarti menciptakan konsepsi dan inisiatif baru di bidang teknik perjuangan yang tidak bertentangan dengan asas dan haluan perjuangan Islam ala mazhabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendorong untuk berinisiatif dan berikhtiar untuk mengembangkan dan memenangkan asas dan haluan perjuangan tersebut. Mengadakan usaha atau langkah preventif untuk menutup atau mempersempit jalan berkembangnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan Islam. Pada hakikat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu tajdid, suatu pembaharuan, suatu pelurusan jalan terhadap penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan, kekacauan pikiran dan pendapat di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadits. Pada generasi pertama, zaman sahabat tidaklah banyak kesulitan di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadits atau berijtihad sendiri, karena masih dekat dengan Nabi, menurut ukuran ruang dan waktu, sehingga arti dari ayat dan hadits masih jelas bagi mereka. Hawa nafsu, kepentingan diri dan golongan belum banyak menggoda mereka, sehingga penafsirannya atau pendapatnya masih terjamin kemurniannya. Kemampuan mereka memahami bahasa Al-Quran dan Al-Hadits sebagai bahasa ibunya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kekeliruan-kekeliruan pengertian dapat dihindari. Masalah-masalah yang memerlukan ijtihad belum sebanyak zaman-zaman sesudahnya. Pengaruh-pengaruh dari luar, baik berasal dari filsafat Barat Yunani Romawi, maupun dari hurafat-hurafat di Timur Persia, Mesir, dan lain-lain, belum banyak dirasakan. Pada generasi-generasi sesudahnya, keadaan menjadi berubah. Dengan meluasnya daerah Islam, kontak dengan dunia luar makin banyak, maka jarak dengan Nabi menurut ukuran ruang dan waktu makin jauh, sehingga arti sebenarnya dari ayat-ayat dan hadits tidak mudah ditanyakan seperti di zaman sahabat. Banyak tokoh-tokoh, kelompok-kelompok baru di luar bangsa Arab menggabungkan diri dalam Islam yang sebelumnya sudah memiliki adat istiadat, alam pikiran dan kepentingan-kepentingan sendiri, yang tidak mudah dilebur atau disesuaikan dengan Islam, sehingga penafsiran atau pendapat mereka tentang Al-Quran dan Al-Hadits sering dipengaruhi oleh apa yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kemampuan menguasai bahasa Al-Quran dan Al-Hadits yang bernilai sastra tinggi sekali, tidak sekuat kemampuan generasi pertama. Masalah-masalah yang memerlukan ijtihad semakin banyak dan kompleks, sehingga diperlukan lebih banyak ijtihad dan keseksamaan di dalam berijtihad, supaya mendapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaruh dari luar makin banyak, sehingga diperlukan ketelitian dan keseksamaan yang makin besar. Bahkan dari kalangan Islam sendiri pun timbul gejala, membuat-buat, sesuatu yang mempersulit tugas para mujtahid, umpamanya dengan hadits maudu, yang meskipun ada kalanya bermaksud baik, tetapi pada umumnya untuk mencari dan memenuhi kepentingan diri, golongan dan sebagainya. Kesimpangsiuran mulai timbul, bahkan kemudian merajalela, akibat ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kemampuan, kejujuran, ketakwaan yang mendalam, dan sistem logika tertentu. Di bidang kepercayaan, kita mengenal aliran-aliran, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Di bidang lain pun timbul aliran-aliran dan pendapat-pendapat yang sudah tidak murni lagi muhdatsat. Tetapi alhamdulillah, tiap kali kesimpangsiuran merajalela, Allah selalu menurunkan rahmat-Nya, dengan tokoh-tokoh mujadid pembaharu, pelurus jalan yang mengemukakan patokan-patokan dan sistem berijtihad dan beristinbat. Bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al-Hadits, Al-Ijma', Al-Qiyas, bersandar atas dalil ayat. Taatlah kepada Allah, Al-Quran, dan taatlah kepada Rasul, Al-Hadits, dan kepada ulil amri, para mujtahidin, Al-Ijma'. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dengan perbandingan dan percontohan pada ajaran Allah, Al-Qiyas. Petik 2. Bahwa ada hal-hal yang sudah ada dalilnya yang bersifat qot'i, tegas dan jelas. Di dalam hal-hal ini tidak perlu dan tidak boleh ada ijtihad lagi. Zoni, tidak tegas, tidak jelas. Inilah lapangan ijtihad, dengan syarat-syarat dan patokan-patokan tertentu. Bahwa di bidang akidah, kepercayaan haruslah berdasar dalil nakli, nas Al-Quran dan Al-Hadits. Dalil, akli, akal dan logika, yang tidak boleh bertentangan dengan dalil nakli. Dalil nakli di atas dalil,